Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hidayatullah Radistia dengan NIM 190411100005. Jadi untuk soal yang kedua ialah menyelesaikan persamaan menggunakan metode Gauss-Seidel. Yang pertama-tama kita mempunyai persamaan yaitu dengan mempunyai tiga persamaan. Yang pertama ialah x1 plus 2x2 plus x3 sama dengan 10. Dan yang persamaan yang kedua ialah 2x1 plus 3x2 plus 3x3 sama dengan 13. Dan persamaan yang ketiga yaitu x1 plus x2 plus x3 sama dengan 5. Maka dari persamaan ini kita keluarkan masing-masing ini untuk persamaan 1 untuk x1, persamaan 2 untuk x2, dan persamaan 3 untuk x3. Maka kita ubah bentuk persamaannya menjadi, untuk persamaan pertama ialah x1 sama dengan 10 min 2x2 min x3 per 1. Dan untuk persamaan 2 yaitu kita keluarkan x2 nya menjadi x2 sama dengan 13 min 2x1 min 3x3 per 3. Dan yang terakhir ialah persamaan 3 kita keluarkan x3 nya menjadi x3 sama dengan 5 min x1 min x2 per 1. Untuk menggunakan metode Gauss-Seidel, pertama-tama untuk iterasi yang pertama atau yang ke-0 ialah kita menginputkan nilai awal, yaitu mempunyai nilai awal 0 karena di soal tidak ditentukan nilai awalnya. Maka nilai awal untuk x1, x2, dan x3 yaitu 0. Maka selanjutnya untuk iterasi yang pertama ialah kita mendapatkan nilai 10 dengan cara menghitung menggunakan x1 nya mempunyai rumus ini. Tadi x1 sama dengan 10 min 2x2 min x3 per 1. Maka kita masukkan di sini ialah 10 min 2 dikalikan dari nilai x2 yaitu 0 dan dikurangi nilai dari x3 yaitu 0. Maka hasilnya 10. Selanjutnya untuk persamaan yang ini, yang selanjutnya untuk x2 ialah untuk mencari x2 gunakan persamaan yang kedua yaitu 13 min 2x1 min 3x3 per 3. Maka nilai dari min 2,33 ini didapat dari ialah 13 min 2x1. x1 nya menggunakan nilai yang tadi yang kita dapat yaitu 10, dan juga min 3x3 dimana kita menggunakan nilai x3 yang nilai awal yaitu 0. Maka mendapatkan hasil 2,333. Dan selanjutnya untuk yang x3 sama, maka dengan menggunakan persamaan yang ketiga yaitu x3 sama dengan 5 min x1 min x2 per 1. Hasilnya bisa min 2,667 ialah didapat dari 5 dikurangi nilai dari x1 yaitu 10 dan nilai dari x2 min 2,33. Hasilnya ini, dan kita samakan sampai ke iterasi ke-5 ya. Dan untuk selanjutnya untuk menentukan error untuk x1, x2, dan x3 dengan cara nilai dari x1 ini, nilai dari x untuk menentukan error dari x1, nilai dari x1 untuk iterasi yang ini dikurangi nilai 2 dikurangi 2 dikalikan J5, dimana J5 ini ialah ini nilai dari x2 lalu dibagi lagi dengan nilai dari x1 lalu dibagi 100% dikalikan 100%. Maka hasilnya ini sama, dan untuk x2 dan x3 sama seperti x1 tadi ialah nilai dari nilai iterasi yang awal dikurangi nilai dari iterasi sebelumnya lalu dibagi dari nilai iterasi yang pertama lalu dikalikan 100. Dan untuk selanjutnya yang ke bawah ini ialah sama juga untuk x2 dan x3 ialah nilai iterasi pertama dikurangi nilai awal dibagi nilai iterasi awal dikalikan 100%. Dan juga untuk yang x3 ialah nilai iterasi awal dikurangi nilai awal dibagi nilai iterasi awal dikalikan 100. Maka hasilnya 100 lalu disamakan sampai ke bawah mendapatkan hasil seperti berikut. Kita masuk ke dalam programnya. Di sini kita mempunyai 3 fungsi di sini. Yang pertama untuk x1, x2, dan x3, di mana untuk mendapatkan nilai x1 kita membutuhkan nilai input dari x2 dan x3 lalu return persamaan yang ada di Excel tadi yang sudah dikeluarkan ini menggunakan persamaan ini. Lanjut untuk x2 juga mempunyai parameter karena membutuhkan nilai dari x1 dan x3
maka fungsi dari X2 yang tadi, dan selanjutnya juga untuk function yang X3 membutuhkan nilai inputan dari X1 dan X2, di mana nilai X1 dan X2 sudah diketahui di iterasi awal. Maka selanjutnya kita return function untuk rumus dari X3. Nah, untuk error toleransi di sini ialah menggunakan nilai ini yang tadi, iterasi awal dikurangi nilai awal dibagi iterasi awal dikalikan 100%. Nah, di sini saya men-set nilai awal dari X1, X2, X3 yaitu 0. Dan iterasi maksimal yang dilakukan untuk program ini sebanyak 6 kali. Untuk tabel di sini hanya untuk mempercantik program saja, untuk memperrata program saja untuk sepanjang 10 ini, untuk baris 0 sepanjang 1, untuk baris 1 sepanjang 10, 2 sepanjang 10 hingga 6 sepanjang 10. Lalu kita print untuk tabel formatnya, yaitu untuk format ini untuk I atau iterasi, format ini untuk nilai dari X1, iterasi tabel ini untuk nilai X2, tabel ini untuk nilai X3, tabel ini untuk error 1, dan tabel ini untuk error 2, dan tabel ini untuk error 3. Maka dalam perulangan for I di dalam jangkauan 0, dengan iterasi maksimum, maka jika I-nya sama dengan 0, maka kita akan print tabelnya ini dulu, dan kita set CX1 sama dengan AX1, CX2 sama dengan AX2, CX3 sama dengan AX3. Jika selain dari 0, maka nilai dari CX1 kita eval dengan format berikut. Nilai X1 kita panggil function ini tadi, dan seterusnya. Lalu kita print error yang ada pada program nanti yang kita eksekusi, maka kita ubah nilai AX1 menjadi CX1, AX2 menjadi CX2, dan AX3 menjadi CX3. Berikut running programnya. Ya, berikut ini adalah hasil dari iterasi yang ada pada program untuk nilai X1, X2, X3 dan error 1, error 2, error 3, di mana kita melakukan iterasi sebanyak 6 kali dari 0 hingga 5, dan untuk iterasi awal ialah hasilnya 0 semua, dan untuk ini tidak ada. Lalu untuk iterasi pertama mendapatkan nilai 10, min 2,333 dan min 2,667, hampir sama seperti di Excel tadi. Selanjutnya untuk iterasi berikut seperti ini. Jadi untuk metode Gauss Seidel seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.